Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Siu di seluruh Indonesia, kembali lagi di podcast Setitik Jari nih. Nah, di sini saya tidak sendiri. Perkenalkan, saya sebagai host Amalia Fitriani dan saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh narasumber kita. Siapa namanya? Perkenalan dulu. Nama saya Elsa Oliati. Nah, di sini kita akan membahas tentang kesehatan mental. Nah, dari kesehatan mental itu sendiri banyak sekali nih ya, Mbak, yang terkena mental dari anak kecil apalagi anak muda ini ya. Nah, aku mau nanya nih tentang mental health. Apa sih yang Mbak Elva ketahui tentang kesehatan mental ini? Kesehatan mental itu kondisi seorang tidak yang terkena tekanan gitu ya, Mbak. Nah, dan terkena tekanan itu kan biasanya dari anak kecil. Dari anak kecil itu banyak. Kalau aku pernah nemuin itu dari anak kecil. Dari anak kecil itu dia kan orang tuanya keras. Kalau orang tua keras itu tahu sendirilah. Dia itu pasti tertekan kan ya, Mbak. Nah, itu gimana responnya Mbak Elva? Soalnya itu kan masih usia dini kan, udah terkena mental kayak gitu. Kalau dari kita kan bisa mengatasi dengan keluar jalan-jalan gitulah. Itu gimana Mbak Elva? itu caranya dengan orang tuanya itu mendidik anak ya, supaya tidak terkena mental health. Nah, jadi orang tua tersebut kan keras, wataknya tuh keras. Nah, itu gimana? Soalnya itu kan kalau anak kecil kan nggak pernah cerita kan. Dari itu kan anak kecil kan dibanding paling nangis gitu doang. Kita tuh nggak tahu. Soalnya anak kecil itu kan nggak mau bercerita gitu. Disuruh ditanyain dulu kan. Kan dari orang tua itu loh nggak ditanya. Nah, dari orang tua kan biasanya kadang sih aja bu inilah bu itulah kayak gitu. Kan ada misalnya ada kakaknya, bisa ditanyain kakaknya. Ya emang gitu sih, kadang kita kan nggak tahu juga. Nah, kalau Mbak Elva sendiri apa sih yang Mbak Elva ketahui tentang mental health menurut Mbak Elva sendiri? Mental health menurut saya itu kondisi fisik atau batin seseorang itu tidak terkena kenangan dari keluarga, lingkungan. Nah, kalau dari Mbak Elva sendiri penting nggak sih kita itu menjaga mental apalagi dari anak kecil itu kan? Penting sih, Mbak. Karena gimana tuh, Mbak? Karena mental kan itu dari batin. Kalau bukan kita kena batin itu kan mesti kan udah kayak kita itu udah gak itu loh, gak punya semangat lagi kan. Nah, menyendiri. Iya, sering menyendiri, sering gak mau bersosialisasi kayak gitu loh. Nah, dari Mbak Elva itu gimana? Caranya gitu. Iya, caranya itu kayak gimana bisa agar bisa gak terkena gitu loh. Sering bersosialisasi, sering bermain sama teman. Apapun yang membuat kita kena mental itu kan mesti harus dijauhi ya, Mbak. Kadang kita kan nggak tahu kan. Itu apalagi kalau dari keluarga sendiri itu gimana kita cara menjauhinya? Soalnya kita kan ya satu rumah
bersosialisasi dengan keluarga. Ya kayak gitu kan ya. Nah itu kita itu banyak sih kayak gitu. Mbak Elva kalau bisa nyeritain nggak apa sih kalau kena mental, Mbak Elva pernah nggak kena mental kayak gitu? Pernah sih Pak. Itu cara ngatasinya Mbak Elva sendiri itu gimana? Cara mengatasinya dengan bersosialisasi, kadang kita harus bercerita dengan teman. kan kadang loh, kalau kena mental itu biasanya nggak suka bercerita, soalnya kadang itu nggak ada yang percaya, kadang itu dia nggak ada yang ngertiin, malah biasanya orang yang terkena mental itu kayak gitu, soalnya banyak yang nggak ngertiin, kayak kamu sih kayak gini kan, kita itu nggak tahu masalah setiap orang kan, kita nggak tahu masalahnya berbeda-beda gitu kan. Nah jadi Mbak Elva itu gimana? Pengalamannya Mbak Amel. Kalau dari pengalamanku sendiri itu kan dari anak kecil itu tadi ya. Dari anak kecil itu tadi itu dari lingkungan keluarga itu keras. Nah kalau keras itu kan otomatis kan kalau anak nggak nurut itu mesti kan orang tuanya kan marah-marah kayak gitu. Nah biasanya kan marah-marah orang kan berbeda-beda. Kadang ada yang bisa agar anak itu bisa mandiri, nggak kayak gini, nggak kayak gini gitu kan. Nah itu tuh orang tua tersebut itu malah kayak mau main tangan kayak gitu kan. Nah kayak gitu kan mesti kan anak terkena mental kayak tertekan gitu. Kalau pengalamanku itu kayak gitu sih, kalau itu aku dari itu lingkungan tersendiri sih, lihat kayak gitu kan, itu kayak gak kasihan sama anak, kayak gak mikir gitu. Tapi itu kan aku tahu sih itu kayak ibunya itu lebih egois gitu, kayak anaknya itu udah di apa aja diturutin kayak gitu kan, tapi kok kayak gini masih bandel kayak gitu loh. Nah kita kan nggak tahu cara didiknya itu kayak gimana kan. Nah jadi seorang anak kan kalau bandel itu kan biasanya dari didikan orang tua. Nah gitu kan, jadi kalau dari aku gitu sih Mbak Elva. Cara mengatasinya menurut Amel gimana? Kalau cara mengatasi menurut aku sih kayak keluarlah dari itu sih, toksik, kayak gimana ya, kalau dari lingkungan anak itu susah sih, gimana pun itu kita harus bilang sama orang tuanya kalau kamu itu gini tuh salah, kalau salah ini yang dilakuin itu salah. Soalnya dari anak itu kan biasanya kan semuanya bisa nangis ya, nangisnya itu loh biasanya ya Allah kayak gitu kan. Iya kan dari orang tua kadang nggak tahu gitu. Kalau tips dari Mbak Amel gimana? Kalau tips untuk dari remaja sekarang, dari yang karena mental kayak gini sih, kalau aku keluarlah dari zona itu, kayak lingkungan itu, sebisa mungkin apa yang membuat kamu nyaman itu lakuin, membuat kamu senang nyaman itu harus dilakuin kayak gitu loh. Kita kan nggak tahu kan mental seseorang itu kayak gimana, jadinya dari diri kita sendiri itu sebisa mungkin itu apapun yang membuat kita nyaman lakuin aja, nggak harus melulu di lingkungan tersebut. Kita itu kayak gitu itu gimana ya, kayak berontak itu perlu loh. Kalau memang udah keadaan udah nggak stabil, udah nggak bisa di jalan tengah itu udah nggak ada ya, memang kita perlu berontak sih kalau menurut aku sendiri. Kalau menurut Mbak Elva gimana? Menurut saya harus itu jauh dari orang yang apa? Yang membuat kita itu ya, membuat kita kena mental, membuat kita gak enak hati kayak gitu kan. Sungkan. Iya kayak sungkan gitu. Nah dari sini kan kita tahu sih bagaimana itu dari kesehatan mental itu banyak sekali yang terkena korban. Apalagi ini ada
beritanya Mbak Elva, Mas Anak, kita kan sebagai anak komunikasi kan pasti tahu berita sekarang gitu loh yang ada di Malang gitu loh Mbak. Mbak Elva tahu nggak? Itu kan anak cowok ya. Nah itu malah mengakhiri hidupnya. Gara-gara kan kita nggak tahu, mungkin itu dari dari mungkin dia merasa udah nggak ada yang ngertiin, udah nggak ada orang yang dibetulin itu kayak gitu biasanya kan kayak gitu. Nah itu kan malah bahaya kan buat kita gitu loh Mbak. Nah dari BLV itu gimana menurut itu kan beritanya itu kan sedang marak-maraknya di mana-mana yang ada di Malang itu masih ya misalnya Mbak Elva itu gimana kayak tanggapannya Mbak Elva kayak gimana menurutnya itu kok bisa kayak gitu sih. Anak cowok kan kadang terkenal kayak tangguh kan kayak anak cewek, seharusnya itu dia itu bisa mengendalikan diri gitu. Bisa mungkin kan bisa mengendalikan diri nggak kayak gitu kan, soalnya itu kan memang mungkin dia udah capek banget kan. Kita sebagai stres, kita sebagai orang yang terkenal mental pasti udah capek, stres, udah nggak kuat ngapa-ngapain kayak gitu loh. Nah kayak gitu kan kita itu sama kan. Dari situ itu Mbak Elsa tanggapannya itu kayak gimana? Tanggapan saya Iya. Menyuruh cowoknya itu untuk dinasihatin dulu. Ya itu kan kita nggak tahu sih untuk dinasihatin, kita kan nggak tahu sebagai mental itu dia udah pendaftar psikolog apa belum kan, itu kan biasanya. Nah itu kayak gitu sih menurut aku, mungkin dia udah nggak kuat, berarti mentalnya udah nggak kuat kayak gitu kan. Orang mungkin ada orang satu orang atau dua orang yang dipercayai, malah itu kan dia kan kayak nggak peduli, udah kayak nggak peduli atau gimana gitu kan, mungkin terus dia kayak gitu kan kita nggak tahu ya Mbak Elva ya. Nah gitu, dari itu kan kita sebagai itu kan harus gimana pun itu tetap bangkit, apalagi kita kan masih muda ya, generasi penerus bangsa gitu loh. Nah kayak gitu sih Mbak Elva, gimana Mbak Elva tentang kesehatan mental ini loh. Kesehatan mental ini Iya. Menurut kesehatan mental Soalnya kan banyak banget yang marahnya gini loh Mbak, yang kena mental langsung kayak gini mengakhiri hidupnya kayak gitu. Bahkan sekarang banyak banget anak muda yang kayak gitu, stres, minum-minum kayak gitu, kayak yang membuat dia overdosis gitu. Bisa mungkin padahal itu kan ya apapun kita tuh harus keluar dari zona itu, kita harus mencari kesenangan itu tersendiri. Mungkin dia nggak ada yang membuat senang, jadinya dia kan gitu ya. Nah itu Mbak Elva. Nah untuk pengalaman dari Mbak Elva itu gimana? Menurut Mbak Elva dari tadi itu loh yang saya bahas itu waktu ini. pengalaman saya Iya. Pengalaman dari Mbak Elva tentang kesehatan mental kan kita kan mesti dari lingkungan itu kan mesti kena mental, kayak dari omongan orang itu kan, oh orang-orang kok nggak bisa mikir ya, dari omongan itu kayak gitu loh. ada sih Mbak pengalaman saya ketika mau melanjutkan kuliah. Iya. Dan itu ada Paling sih anak cewek kuliah gitu. Biasanya kan anak cewek kerja nanti setahun 2 tahun kan nikah. Ya kayak gitu kan. Ya orang kan berbeda-beda ya Mbak, nggak semua orang itu kayak gitu. Apalagi kita kan mungkin orang tua kita kan maunya beda, anak berpendidikan biar pendidikan kayak gitu. Soalnya kita kan ya nantinya kan mengasuh anak ya bisa
nanti kita bisa mempelajari pengalaman. Kalau anak mempelajari anak kayak gini kayak gitu kan, nggak perlu kelas privat. biasanya kan banyak kayak gitu kan ya, sekarang ya kelas privat yang ibunya malah sibuk kerja ya itu kan. Nah, dari kesimpulan ini tuh gimana Mbak Elva? Menurut Mbak Elva? Kesimpulannya harus tetap menyayangi diri sendiri. Terus tetaplah percaya diri, nggak tekanan, harus apa yang membuat kalian nyaman itu dilakuin lah ya. Nah, untuk sobat serius semuanya ini udah selesai